Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi akuntansi UKM. Ada soal 3 Januari Nyonya Fatimah mendirikan butik dengan menyetorkan uang sebesar 37 juta. Tanggalnya kita ubah menjadi 3 Januari. Lalu pemasukannya kita ubah menjadi tambah modal. Modalnya modal pemilik, simpannya ke kas. Keterangannya modal Bu Fatimah. Nominalnya 37 juta. Simpan. Kemudian Januari Nyonya Fatimah membeli barang dagangan di Tanah Abang sebesar 21 juta. 3 Januari kita ubah menjadi ke 4 Januari. Lalu pemasukan kita ubah menjadi pengeluaran, diambil dari kas untuk persediaan barang dagang. Keterangannya barang dagang. Nominalnya 21 juta. Simpan. Kemudian Januari pemilik menerima uang pinjaman dari Bank BRI sebesar 50 juta. Tanggalnya kita ubah dulu menjadi 5 Januari ya. Pemasukannya itu kita ubah menjadi utang. Utangnya utang dari utang bank. Simpannya ke kas. Keterangannya utang bank. Nominalnya tadi 50 juta. Simpan. Lalu kemudian soal berikutnya, Januari membeli peralatan butik sebesar 18 juta. 5 Januari kita ubah menjadi ke 7 Januari nih. Lalu pemasukan di sini kita ubah lagi nih menjadi pengeluaran. Diambilnya itu dari kas. Untuknya itu dari biaya air kita ke peralatan. Sama, nama transaksinya juga peralatan. Tadi nominalnya dia 18 juta. Simpan.
Untuk soal berikutnya, di sini tertera 10 Januari nih. 10 Januari diterima pendapatan dari hasil penjualan butik Fatimah sebesar 8 juta. Dari 7 Januari, lalu kita ke 10 Januari. Lalu pemasukan diterimanya dari pendapatan, simpannya benar ke kas, keterangannya, nama transaksinya di sini pendapatan hasil jualan. Nominalnya di sini 8 juta. Simpan. Lalu di soal berikutnya, dari 10 Januari, di sini 12 Januari. 12 Januari membeli barang dagangan sebesar 25 juta. Kita ubah dulu menjadi ke 12 Januari. Lalu pengalihan aset. Dari pemasukan kita ke pengalihan aset. Dari ke kas, benar. Terus ke-nya itu dari kas ke persediaan barang dagang. Nama transaksinya barang dagang. Nominalnya di soal di sini tertera 25 juta. Simpan. Lalu untuk soal berikutnya, lima belas Januari, Nyonya Fatimah mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 4.500.000. Dari 12 Januari kita menuju 15 Januari. Lalu di sini kita tarik modal. Pemasukan ke tarik modal diambil dari kas, modalnya priv, keterangannya priv Bu Fatimah. Nominalnya 4.500.000 ya. Simpan. Lalu untuk soal berikutnya, dari 15 Januari kita ke 17 Januari. 17 Januari kita ubah dulu. Oke. Di sini diterima pendapatan dari hasil usahanya sebesar 13.200.000. Lalu pemasukannya benar, pemasukan diterimanya dari pendapatan, simpannya ke kas, keterangannya pendapatan hasil jualan, nominalnya 13.200.000. Simpan.
Lalu di soal berikutnya itu Januari 18 Januari membayar tagihan IndiHome sebesar 575.000 dari 17 ke 18. Oke. Lalu pemasukannya kita ke pengeluaran. Diambil dari kas. Untuknya dari di sini tadi biaya air kita ubah karena dia membayar IndiHome, kita ubah menjadi biaya telepon. Nama keterangannya membayar tagihan. Nominalnya 575.000. Simpan. Untuk soal berikutnya, Januari membayar air PDAM sebesar 120.000 dan listrik 387.000. Kita ubah dulu ke 20 Januari. 20 Januari lalu oke dulu. Pemasukan kita ganti menjadi pengeluaran. Diambil dari kas untuk biaya listrik. Biaya listrik ke nama transaksinya biaya listrik dan biaya air. Karena di sini ada biaya listrik dan biaya air, jadi bertambah, yaitu 507.000. Simpan. Di soal berikutnya, Januari 21 Januari membeli barang dagangan kembali sebesar 7 juta. Ke pemasukan ke pengalihan aset, darinya ke kas, terus ke kas kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Lalu dari kas terus ke persediaan barang dagang, keterangannya barang dagang. Nominalnya sebesar 7 juta. Simpan. Untuk soal berikutnya, 23 Januari Nyonya Ratih membeli pakaian dari butik sebesar 9 juta dan akan dibayar bulan berikutnya. Kita ubah ke 23 Januari. Pemasukannya karena dia membayar di bulan berikutnya sudah termasuk ke piutang.
dari pendapatan simpan ke piutang usaha, keterangannya membeli pakaian. Nominalnya 9 juta. Simpan. Lalu menuju ke tanggal 24 Januari. Pendapatan dari penjualan mingguan sebesar 8.700.000. Kita ubah ke 24 Januari ya. Lalu ke pemasukan benar, pendapatan simpannya ke kas, pendapatan hasil jualan sebesar nominalnya sebesar 8.700.000. Simpan. Untuk soal berikutnya, Januari 25 Januari membayar gaji karyawan 2 orang sebesar 2 juta. Pemasukan kita ubah menjadi pengeluaran, diambil dari kas untuk biaya gaji karyawan. Keterangan biaya tagihan nominal 4 juta. Kenapa menjadi 4 juta? Karena dia membayar gaji karyawan sebanyak 2 orang. 1 orang mendapat gaji sebesar 2 juta. Ditambah lagi menjadi 1 orang 2 juta lagi. Ditambah, berarti itu hasilnya ditambah menjadi 4 juta. Simpan. Menuju soal berikutnya, 27 Januari 27 Januari kita ubah dulu. 27 Januari dibayar sewa ruko usaha sebesar 2 juta. Pemasukan kita ubah menjadi pengeluaran, diambil dari kas. Untuknya itu biaya sewa tempat usaha karena ruko ya. Keterangannya itu bayar sewa ruko sebesar 2 juta. Simpan. Ke 28 Januari 28 Januari dibayar iklan RTV sebesar 620.000. Pemasukan kita ubah menjadi pengeluaran, diambil dari kas untuk biaya umum lain-lain. Keterangannya iklan sebesar 620.000. Simpan. Untuk soal berikutnya,
29 Januari dibeli barang dagangan sebesar 7.200.000 secara kredit dan akan dibayar pada 28 Februari. Kita ubah ke 29. Oke. Kita ubah menjadi pengeluaran. Diambil dari utang usaha. Utang usaha. Untuk persediaan barang dagang. Keterangannya barang dagang. Nominalnya 7.200.000. Simpan. Lalu untuk soal berikutnya, di soal berikutnya pada tanggal 31 Januari. Kita ubah dulu ya. 31 Januari. Di sini diterima pendapatan jualan sebesar 25.300.000. Oke. Lalu kita ubah pemasukan, diterimanya dari pendapatan benar, simpannya ke kas. Nama transaksinya ya. Nama transaksinya itu kita ketik di sini pendapatan hasil jualan. Tadi nominalnya sebesar 25.300.000. Simpan. Setelah semuanya sudah selesai, kita lihat ke jurnal. Kita lihat ke hasil laporan. Lihat laporan. Laporannya kita pertama lihat ke jurnal dulu. Bulannya Januari. Sudah benar ya. Semuanya sudah benar dari mulai kredit ke debit. Kita lihat lagi ke buku besar. Pada bulan Januari. Benar. Debit, kredit, dan saldonya benar. Kita lihat ke neraca saldo. Pada bulan Januari. Semuanya sudah benar ya. Dari mulai debit dan kredit, semuanya tertera di soal tadi dan hasilnya ini. Kita lihat lagi ke laba rugi. Pada bulan Januari, semuanya sudah benar. Rugi bersih, terus ini laba rugi kotor, semuanya sudah benar. Kita lihat ke neraca.
pada bulan Januari. Total utang dan modal sudah benar. Lalu kita ke sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.